Shalom, selamat siang bagi kita semua. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara dalam program Lumen Biblika. Hari ini kita dalam segmen 5 menit Lumen Biblika. Ya, kita akan berbicara tentang Amsal. Kita akan berbicara tentang Amsal-Amsal kehidupan. Ya, dalam segmen 5 menit renungan Lumen Biblika ini, kita akan membahas atau melanjutkan kitab Amsal, di mana sebelumnya kita sudah sampai pada pasal yang ketiga ayat 26, dan hari ini kita lanjutkan ayat yang ke-27. Saudara, kalau kita berbicara kitab Amsal ini memang sangat menarik sekali ya. Karena apa? Di sini ada nasihat-nasihat yang begitu bijak. Dan ini bukan hanya bersifat motivasional, tapi tentu juga mengandung namanya spiritual. Kita tidak bisa mengabaikan nilai-nilai atau nilai pengilhaman Alkitab itu sendiri. Luar biasa. Jadi ada aspek supranatural di dalam setiap firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kita percaya Alkitab adalah firman Allah. Oleh sebab itu, ada aspek ilahi di dalamnya. Itu sebabnya ketika kita berbicara Amsal, ya seperti yang saya katakan, ya bisa berbicara motivasional, tetapi juga kita jangan lupa bahwa ini juga ada aspek spiritualnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya kita akan melanjutkan kitab Amsal ini, dan sekali lagi untuk program ini kita akan evaluasi di akhir Mei ya. Jadi sampai nanti kita menemukan pola yang tepat ya. Tujuannya sekali lagi saudara-saudara, saya mau kita belajar firman Tuhan secara efektif sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan membaca dari Amsal pasal yang ketiga ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara, saya pernah membahas ini ya, yaitu tentang kenapa kita harus berbuat baik. Hari ini kita diingatkan kembali supaya kita berbuat baik, terutama adalah orang yang berhak. Saudara-saudara, ketika saudara punya kelebihan, ketika saudara punya lebih, ada orang yang berhak ya, ada sebenarnya orang yang berhak, maka kita belajar memberi. Terutama kalau orang itu datang kepada kita, dan jelas dikatakan padahal engkau mampu melakukannya. Saudara, selagi saudara mampu berbuat kebaikan, selama saudara mampu menolong orang lain, berbuatlah baik kepada mereka. Saudara, kita anak-anak Tuhan, kita tidak boleh anti dengan perbuatan baik. Karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan, maka kita harus berbuat baik. Jelas dikatakan di dalam Matius, lewat perbuatan baik kita itu, nama Bapa kita akan dimuliakan. Maka saudara-saudara, nasihat Amsal ini sangat relevan dalam kehidupan kita. Khususnya dalam masa-masa sukar sekarang. Saudara, saya boleh bersaksi sedikit, saya ingat di awal-awal pandemi, ya secara pribadi seperti yang saya katakan, semua orang terdampak bahkan sampai hari ini. Ya, tetapi kalau saudara dan saya punya kapasitas berbuat baik, berbuat baiklah kepada orang yang berhak. Karena apa? Karena ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jelas dalam Alkitab kita tahu bahwa ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur kecurangan, maka kita akan menuai badai.
Itulah kata Amsal. Itu sebabnya kita tidak boleh menahan kebaikan, apalagi kebaikan itu ada pada kita. Saudara, coba bayangkan seandainya Tuhan menahan kebaikannya untuk kita. Bahaya. Nah, saudara, kalau memang kita punya, lebih atau ekstra, kalau selama ada kesempatan berbagi, ya berbagilah. Karena apa? Karena ada sukacita tersendiri ketika kita mau berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik dalam ketika semuanya aman secara finansial, berkelimpahan, semua orang bisa. Tapi yang menjadi spesial dalam masa yang sulit begini, kita masih belajar berbuat baik kepada orang lain. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita berbuat baik dan jangan jemu-jemu. Shalom, selamat siang, selamat beraktivitas. Sampai ketemu besok di program 5 menit renungan Lumen Biblika.